Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang risalahnya mudah-mudahan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir ya, dan risalahnya telah memberikan segala pembeda bagi tradisi dan budaya sebelum Islam diturunkan, termasuk memberikan keadilan dan kesetaraan pada perempuan. Teman-teman, marilah kita buka kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Teman-teman, marilah kita buka perkuliahan ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya izin share screen ya. Ini tentang proses pembuatan laporan pengabdian duafa. Tadi video yang saya kirim juga sebenarnya sama. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah mempelajarinya. Jadi teman-teman, sebagai mata kuliah dari kampus Merdeka Belajar Merdeka, mata kuliah kemuhammadiyahan ini diekuivalenkan. Harapannya karena teman-teman itu praktek lapangan langsung, mencari dana, kemudian observasi duafa, kemudian nyari dana, kemudian nanti penyaluran dan sebagainya. Jadi memang mata kuliah diekuivalenkan dengan kampus Merdeka Belajar. Nah, walau demikian kita memang dibatasi oleh waktu ya. Jadi sejak bulan Desember sudah banyak yang melakukan penyaluran dana, penyaluran barang-barang begitu. Jadi ngasihnya dalam bentuk barang, jadi uangnya itu, dananya itu dibelikan dalam bentuk barang. Nah, paling lambat itu penyaluran harus dilakukan 4 Januari ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah selesai. Kalau belum, mohon disegerakan. Karena setelah penyaluran, teman-teman itu dikasih waktu 5-7 hari untuk kembali ngecek ke duafa hasil dari pendapatan duafa sebelum dibantu dan setelah dibantu. Begitu. Jadi teman-teman memang limit waktunya terbatas. Kita UAS tanggal berapa? Kelas ini? 19 Bu berarti. Tanggal 19, positif. Positif tanggal 19 ya? Benar, Iya Bu, Khairul? kalau ngikutin harinya sih tanggal 19 Bu. Oke, nah berarti teman-teman itu proses penyerahan draft laporan itu 10-13 ya. Jadi kalau misalnya nanti masih ada penyaluran tanggal 7, berarti teman-teman agak mundur nih, jadwalnya agak mundur. Dan penyerahan laporan itu dalam bentuk Word, dalam bentuk narasi, itu harus sudah disubmit sebelum teman-teman UAS. Jadi saya bisa kasih catatan, bisa kasih masukan untuk perbaikan, sehingga nanti ketika UAS teman-teman sudah nggak ada perbaikan lagi. Termasuk juga pembuatan video. Nah, teman-teman, ini mohon diperhatikan sungguh-sungguh dari jadwal. Apa yang harus dibuat dalam membuat laporan itu? Judulnya harus jelas ya. Jadi pemberdayaan duafa dalam bentuk apa? Duafanya siapa? Wilayahnya di mana? Provinsi, kota, kabupaten, ini harus jelas semua. Harus detail di dalam judul. Kemudian di pengantar teman-teman bisa kasih ya, kalau mau kasih ucapan terima kasih, refleksi, jadi gambaran singkatnya duafa seperti apa, temuan penting duafa itu seperti apa. Misalnya duafa ini belum pernah dibantu sama sekali di desa itu atau di wilayah itu, dan teman-teman adalah orang pertama yang membantu duafa. Misalnya yang ngomong ini adalah RT-nya atau RW-nya atau tokoh masyarakat. Ini bagus banget kalau bisa ini masuk di dalam laporan. Yang ngomong siapa, namanya disebutkan. Tanggapan warga sekitar gimana ketika teman-teman bantu. Terus nama lengkap anggota ya, anggota kelompok, nomor NIP-nya, angkatan, jurusan, fakultas, ini harus ada. Nah, teman-teman, dalam penulisan laporan, ini seperti PowerPoint yang sudah saya kirimkan sekitar 2 minggu lalu ya, harus merekam, menarasikan secara jelas kenapa sih pemberdayaan duafa ini harus dilakukan. Dan teman-teman bisa juga ambil dari kita ujian tengah semester ya, dan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini teman-teman juga bisa ambil ini, dan kemudian dikaitkan juga dengan kondisi di lapangan. Sorry. Teman-teman, observasi itu dilakukan tanggal berapa? Observasi yang masing-masing orang mencari duafa minimal 3 orang. Ada yang 3 orang, ada yang 5 orang ya. Rata-rata 3 orang kan ya duafa yang dicari ya waktu observasi ya. Iya Bu. Nah, itu harus dibuat. Benar ya? 3 orang ya? Iya.
Nah, jadi dari Arga 3, Khairul, Anissa, Aqoid, Devanya itu masing-masing 3, itu harus dibuat tuh laporannya masing-masing orang. Jadi detail tentang profil duafanya itu, usianya, biaya hidup, dan lain sebagainya harus detail. Ini masing-masing orang yang buat karena ini yang nyari teman-teman. Lalu nanti dari masing-masing orang ini dikumpulkan menjadi laporan utuh kelompok. Lalu kemudian dari setiap duafa yang udah dicari, teman-teman bikin peta desa ya. Ketika bikin peta desa itu diinformasikan siapa duafa yang pada akhirnya dipilih. Karena ada 30 indikator duafa. Ya kan? Dari duafa yang dipilih itu, kemudian dari hasil peta desa itu, melalui Zoom siapa akhirnya duafa yang dipilih. Lalu didetailkan siapa duafa tersebut. Apa kebutuhan utama duafa itu? Apa keahlian duafa itu sehingga kemudian penting dibantu secara ekonomi? Barang apa saja yang dibutuhkan oleh duafa untuk penguatan ekonominya? Apa rencana pemberian barang bagi duafa dan lain sebagainya? Ini yang detail informasi tentang duafa ya. Karena teman-teman nanti tahu rumahnya duafa, jadi share lokasinya duafa itu harus dimasukkan dalam laporan. Jadi share lognya, derajat Google-nya itu tinggal di copy paste, masukin ke laporan. Alamat lengkap duafa, informasi tentang duafa, foto duafa, KTP duafa ya, fotonya itu juga harus dilampirkan. Nah, teman-teman kan udah bikin peta desa, sudah melakukan peta desa melalui Zoom dan lain sebagainya, sudah menentukan duafanya siapa. Nanti pada saat teman-teman menuliskan laporan, itu kan ada proposal ya, ketika pembuatan proposal. Nah, itu harus dilampirkan tuh. Proposal itu dikirim kemana aja, kemudian lampiran surat tanda tangan izin dari RT RW atau pengurus masjid atau kelurahan atau kecamatan yang mengizinkan teman-teman pemberdayaan di daerah itu juga harus dilampirkan dalam laporan. Termasuk lampiran surat tanda tangan persetujuan duafa yang dibantu. Ini harus masuk semua dalam laporan ya, kelengkapan administrasi. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ngirim proposal ke perusahaan A, lalu disetujui oleh perusahaan tersebut, lalu Anda mendapatkan jawaban. Nah, percakapannya itu melalui screenshot atau apa itu bisa dilampirkan di dalam laporan. Begitu juga ketika proses pencarian dana. Jadi ketika melakukan pencarian dana, bukti flyernya dilampirkan, cover depan proposal dilampirkan, kalau teman-teman presentasi kemana itu juga disampaikan foto-fotonya. Kalau teman-teman jualan, maka barang yang dijual itu juga dilampirkan. Jadi kegiatan selama penggalangan dana dan bukti dana yang masuk itu dilampirkan. Lalu direkap semua dana yang masuk berapa, lengkap dengan bukti-buktinya. Nah, ketika rekap dana ini, pencapaian masing-masing orang harus ditulis ya. Arga dapat berapa, Hairul dapat berapa, Anissa berapa, Jevanya berapa, Koid berapa, itu harus masuk. Jadi masing-masing orang berapa, sehingga total dari kelompok berapa. Ini basisnya, ini per orang. Kemudian pada saat penyaluran, seluruh bukti pembelian itu juga harus dilampirkan. Pada saat penyerahan, teman-teman foto-foto yang dibeli, barang-barangnya, kapan pembelian itu terjadi, saat penyaluran siapa aja yang hadir, bagaimana tanggapan RT RW, warga yang hadir, foto spanduk pada saat penyerahan, foto kegiatan ini semua harus ada ya. Lalu nanti setelah penyaluran, teman-teman akan kembali lagi ke duafa sekitar 5 hari minimal atau 7 hari paling lambat. Untuk mengetahui sebelum dibantu, dengan setelah dibantu, ada nggak sih dampaknya bagi duafa? Ya kan? Setelah dibantu sama sebelum itu seperti apa, itu masuk dalam catatan laporan. Nah, ini penting nih refleksi. Refleksi Arga gimana sih? Khairul gimana? Anissa gimana? Jevanya bagaimana? Aqoid gimana? Karena setiap orang punya refleksi yang berbeda-beda. Misalnya saya lagi nyari dana, ya dikejar-kejar anjing Bu di komplek, misalnya begitu. Tapi misalnya ada juga yang punya pengalaman, ibu saya udah nyiapin makanan, tiba-tiba dimakan sama kucing Bu, karena saya tinggal ke dalam. Nah, misalnya gitu itu kan pengalaman-pengalaman yang unik, seru ya, termasuk dikejar-kejar satpam, itu tidak semua orang punya pengalaman kaya seperti itu. Atau misalnya saya dapat, jadi ketika saya mengerjakan mata kuliah ini, kemudian saya jadi tahu keahlian saya ternyata bisa bikin puding, saya ternyata bisa bikin dimsum, ternyata saya bisa bikin
flyer gitu kan. Ternyata saya bisa loh bermitra dengan orang yang kalau orang request itu, oh maunya si customer itu begini. Jadi saya tuh tahu keahlian saya jadi berkembang, saya tuh tahu saya tidak apa ya, yang tadinya saya tidak pede, kemudian saya jadi pede untuk mempresentasikan proposal dan sebagainya. Itu adalah kekayaan-kekayaan, sebuah refleksi yang tidak semua orang bisa memiliki itu. Jadi teman-teman bisa merefleksikan itu dan bisa dituliskan. Karena ini laporan ini walaupun laporan kelompok, tetapi dia disumbang apa ya 3/4-nya itu pengalaman personal. Dan ini harus teman-teman narasikan. Lalu selain membuat laporan narasi, teman-teman juga harus membuat video. Videonya itu maksimal 7 menit. Isinya apa? Sama kayak tadi, proses selama ini. Dan yang terpenting adalah dalam setiap foto maupun dalam setiap laporan narasi dalam bentuk Word ataupun foto-foto video itu harus jelas ya, foto observasi, rekaman observasi, rumah duafanya, penggalangan dana dan lain sebagainya. Sampai foto teman-teman ketika penyerahan. Ya. Dan kalau bisa nih, misalnya teman-teman pada saat membantu duafa, kemudian juga sempat membantuin duafa bikin gorengan. Misalnya duafanya bikin nasi uduk, terus teman-teman ikutan masak bikin nasi uduk. Itu bagus banget kalau misalnya bisa dapat video dan foto itu dan nilai plusnya. Itu teman-teman yang harus difahami dan dicermati ketika penulisan laporan, baik laporan narasi maupun video. Selanjutnya kalau ada pertanyaan saya persilakan. Sudah jelas? Bingung nggak? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, Itu silakan. untuk yang video pribadi tadi, Bu, itu digabung Bukan apa video, dipisah, kalau Bu? video bukan pribadi, video kelompok. Oh, tadi yang apa? Yang tadi Ibu bilang itu? Video kan? Iya, per Video kelompok yang itu bikinnya per kelompok. masing-masing orang itu apa sih kesulitannya dihadapi gitu, Bu? Nah, itu di laporan narasi. Itu bentuk video juga atau bentuk apa, Bu? Itu bisa dua. Jadi misalnya kalau yang laporan narasi berarti ditulisin ya. Tulisin nih misalnya pengalamannya. Tapi kalau video ya berarti berarti oral ngomong. Jadi misalnya ternyata tidak mudah loh guys mencari dana karena pengalaman aku begini-begini gitu. Jadi dia dibuat sefamiliar mungkin. Bukan kayak ternyata tidak mudah mencari dana karena saya dikejar-kejar. Jangan kayak gitu, itu kayak pidato. Nanti orang nonton videonya tuh males banget gitu loh. Maksudnya buat se-friendly mungkin karena ini videonya tuh akan disebarluaskan gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu ya, siapa tahu akan memudahkan rezeki teman-teman atau apa. Atau misalnya pengalaman ini kan nggak tahu nih dari perspektif agama lain gimana misalnya. Devanya misalnya mau akan bilang bahwa oh kalau di Kristiani misalnya ada yang namanya derma begitu kan. Apa sih bedanya derma sama bantu duafa gitu Devanya? Bisa juga sih karena ini kan personal gitu. Jadi dibuat sebagus mungkin videonya. Bukan yang saya ingin menyampaikan bahwa duafa ini kita itu kaku banget gitu loh. Jadi se-friendly mungkin kalau bikin dalam bentuk video. Kalau narasi ya boleh lah bikin apa sih namanya? Bikin yang formal ya gitu sih. Berarti video itu cuma satu ya, Bu? Cuma satu video, cuman digabung semua ya, Bu? Iya, kalau untuk video itu satu. Laporan juga satu. Laporan juga satu. Laporan juga satu, Bu? Iya, laporan juga satu. Video juga satu. Tetapi itu disumbang dari semua orang. Oh, jadi digabung semua jadi satu laporan itu, Bu? Iya, jadi laporan kelompoknya Aqua itu tuh emang cuma satu, tapi itu dari semua orang. Gitu. Berarti itu diceritain dari refleksi tadi, bukan ada refleksi saya tuh, refleksi Arga, refleksi Indah gitu. Itu semua ditaruh di satu laporan itu. Jadi memang kalau setiap refleksi ditulis namanya masing-masing. Lalu refleksi kelompok apa? Refleksi kelompok itu misalnya refleksi kelompok itu bilang gini, ya ampun Bu, saya sudah nunggu sampai kering dia nggak datang-datang. Kita janjian mau dagang di mana misalnya. Kan bisa juga itu refleksi kelompok. Jadi ternyata
ada hambatan dalam kelompok, misalnya tidak tepat waktu, suka ada ingkar janji, itu kan hambatan kelompok. Nah, itu menjadi refleksinya kelompok. Tapi refleksi individu bisa sendiri. Teman-teman, kita update ya capaian berapa dana yang disampaikan, berapa dana yang terkumpul, lalu kapan mau penyaluran, siapa yang hadir, dan duafanya mau dikasih apa. Siapa dulu yang mau presentasi? Ini ada 2 kelompok. Koi temannya nggak ada di Zoom ya? Indah katanya lagi ini Bu, sepupunya masuk DBD Bu, masuk rumah sakit. Terus dia nemenin katanya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Iya lagi musim DBD sih. Di tetanggaku juga satu blok itu kena DBD semua. Iya Bu, lagi cuacanya lagi buruk. Iya, ya ampun kasihan. Ya mudah-mudahan sehat semua ya. Salamin buat Indah. Ya, Hairul kayaknya udah senyum-senyum nih. Oke deh, Hairul dulu deh. Ayo silakan Rul. Berapa totalnya kelompok dan berapa pendapatannya Hairul? Biar saya menghormati ketua kelompok saya Bu, biar Devanya yang jelasin Bu ya. Mohon maaf Bu. Bisa banget. Yaudah Devanya diminta sebagai ketua kelompok. Ya, assalamualaikum Bu. Untuk lihatnya ke depan dong, masa ngeliatnya ke samping. Untuk pencapaian. Ini Fahmi gangguin Bu. Fahmi itu siapa? Fahmi Bu, Fahmi. Loh, emang Fahmi ada di situ? Iya. Satu ruangan? Iya Bu. Ya ampun. Enggak, habis pulang dari rumah Duafanya Bu. Istirahat dulu. Di mana ini? Di rumahnya Fahmi Bu. Oh, di mana rumahnya Fahmi? Di mana ini Mi? Kolam Semi ya? Kolam Semi Bu. Di mana? Di Karawaci Bu, di Karawaci. Oh, Devanya di mana rumahnya? Sama Bu, di Karawaci juga dekat. Oh, deketan. Gak jauhan kan berarti? Enggak lah Bu, dekat Bu. Ayo ketua dengan segala hormat, silakan. Ya Bu, untuk pencapaian dananya kita kekumpul 1.850.000. Waduh, keren, hebat. Berapa orang jumlah kelompoknya? Kita 4 orang Bu. Ya, berarti kurang 200 dong sebenarnya. Kan targetnya sekarang 500. Lebih ke ya ada kekurangan juga lah kita Bu. Ada kekurangannya juga. Harapan kita kan mungkin lebih, cuman udah jatuh temponya masih belum dapat segitu. Tapi tetap ini sih Bu, maksudnya kita mau menyalurkan yang seadanya aja lah Bu. Yang sudah kita dapat. Masing-masing berapa dapatnya? Devanya, tolong dipresentasikan dong masing-masing anggota. Saya yang presentasiin semuanya Bu. Gitu. Boleh masing-masing pribadi, boleh Devanya juga. Masing-masing pribadi aja. Devanya aja dulu, bagi Devanya dapat berapa? Dapat 300.000 Bu. Oke. Dapatnya dari mana aja? Ya, balik dapat dari teman-teman sama ada keluarga kayak kakak sepupu, ada kakak sepupu saya sih yang ngasih. Keluarga cuma satu doang kakak sepupu yang ngasih. Sisanya dari teman-teman sih, Bu. Oke, gimana rasanya meminta kepada orang lain untuk duafa? Rasanya ya sebenarnya lebih ke ini sih Bu, kalau ditanya rasanya meminta saya lebih ke ternyata begini kalau kita bantu orang gitu. Ada rasa ya senangnya juga, terus kita ngelihat keadaan orang lain yang memerlukan bantuan kayak lebih mulai memacu kesadaran diri sih Bu, kalau ternyata masih banyak orang yang bisa kita bantu. Cuman kitanya aja yang jarang buka mata aja sih Bu. Bagus jawabannya, refleksinya. Oke, sekarang Hairul, gimana Rul? Hairul dapat berapa? Dapatnya alhamdulillah 1 juta Bu. Waduh, mantap sekali Hairul. A+ ya? Hoki Bu. Dari mana aja Hairul? Itu saya muter-muter ke keliling sekolah-sekolah yang ada di sekitar kampus Karawaci Bu. Jadi kenapa saya milihnya sekolah-sekolah, karena kan ini masih programnya pendidikan ya Bu ya. Jadi ya udah, saya ngecreng aja ke sana Bu, penggalangan dana. Gitu aja sambil ngasih proposal, dan yang alhamdulillah dapetnya
1 juta itu, Bu. Keren, Hairul. Ini nanti disampaikan di laporan narasi maupun di video ya? Oh, siap, Bu. Karena ini pengalaman yang kaya sekali. Tidak semua orang bisa melakukan itu dan ada juga yang gengsi, ada juga yang malu. Tapi kamu bisa memutus urat malu itu, ya. Dan kamu pede luar biasa demi duafa. Keren. Selamat ya, Hairul ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ini videonya harus bagus nih, laporan narasinya juga. Jevanya, ketua kelompok malah dapat 300. Hahaha. Mana sih? Bapak ketua, kemana wae atuh? Nanti di waktu di kesempatan lainnya, Bu. Kesempatan lain yang mana? Mata kuliahnya udah selesai. Kita kan bantu orang kan, Bu, nggak di sini aja. Ntar mungkin bisa banget alasannya. Jevanya bisa banget alasannya mentang-mentang ketua kelompoknya. Ya Oke. ini tunjuk aja jadi ketua kelompok nih. Harusnya Fami. Harusnya lebih gede ya. Iya, Bu. Dari Fami harusnya kamu kalau Fami dapat 1 juta harusnya kamu 1.500.000 gitu dong. No, enggak, Bu. Saya kan melihat latar belakang sebenarnya akan lebih baik kalau misalnya orang yang non-Islam yang menjadi kelompok di kegiatan penyaluran duafa ini gitu loh, Bu. Jadi menunjukkan bahwa agama bukan menjadi salah satu penghalang kita buat saling berbagi dan membantu satu sama lain. Cakep. Masukin dalam laporan ya, Mi. Tapi memang begitu, Bu, tujuan saya. Mi, nanti masukin dalam laporan ya. Siap, Bu. Nanti masuk dalam laporan, terus Devanya, yang tadi Fahmi sampaikan, itu masuk ke dalam laporan narasi. Terus nanti Devanya ngasih refleksi, gimana sih dalam membantu duafa dari perspektif Kristiani, lalu pengalaman Devanya sendiri untuk mata kuliah ini seperti apa. Jadi, kelompok teman-teman menjadi sangat kaya. Gitu ya? Ya, Bu. Bikinnya yang bagus, pokoknya harus bagus lah. Ya? Ya, Bu, Nanti kita kirim ke jurnal. Apalagi kamu ngomong assalamualaikum sama insya Allahnya mantap banget lagi. Aduh, berat. Jadi harus bagus laporannya, jangan sampai laporannya jelek. Oke, Nisa, gimana Nis? Nisa dapat berapa? Saya 250.000, Bu. Susah, Bu, ternyata nyari. Aduh, ntar saya jadi curhat, Bu. Ya nggak apa-apa, emang ini forum curhat. Gimana, Nis? Iya kan saya kegiatan hanya di rumah saja ya, Bu. 24 jam tuh di rumah. Jadi saya cuman ngejapri, saya taruh di status WA, saya di sosmed, lalu saya japri. Nah, habis itu kayak, ya Allah, curhat dikit ya, Bu. Saya kan kemarin bilang saya nembak gitu kan ya, Bu. Apa namanya? Ngasihnya langsung saya bilang minimal 50K gitu ya, Bu. Kan itu kan kayak sebenarnya besar ya, Bu ya, buat beberapa orang gitu ya. Tapi saya tembak aja tuh, Bu, ke teman-teman saya yang menurut saya mampu gitu ya, Bu. Habis itu waktu pecah telur tuh kayak ya Allah seneng banget gitu, Bu. Kayak ya Allah kayak jadi berasa saya yang didonasiin, Bu. Saya cuman ngecrek doang gitu. Cuman ternyata sulit juga ya, banyak yang ya mungkin kita juga kadang kalau misalnya ada pengumuman kayak gitu, mungkin kita cuman selintas, nggak ditindaklanjuti. Kadang emang kalau ada yang melihat donasi gitu, kadang kita cuman lewat aja gitu, nggak memberikan gitu ya. Jadi ya, oh ternyata gini ya rasanya jadi orang yang bantuin nyari dana tuh ternyata gini gitu. Gitu sih, Bu. Ternyata nggak mudah ya. Iya, Bu. Itu berapa lama itu waktunya? Dapat 250 itu berapa lama? Kemarin sepekan lebih, mungkin 2 pekan, nggak lebih dari 2 pekan. Padahal kita 1 semester loh, Nisa. Kalau kamu eager-nya lebih kuat lagi, kamu bisa dapat banyak nih. Sepekan aja 250. Temen saya tuh kayak itu aja gitu, Bu. Jadi kayak karena lewat WA jadi bingung. Coba Ibu, saya minta saran lagi, Bu. Mungkin saya bisa lakuin lagi, Bu. Temannya dari ayah dan ibu tuh juga bisa. Di tempat pengajian, komplek pengajian, itu juga bisa dimintain. Temannya ayah, temannya ibu. Tinggal minta izin aja sama teman ayah, teman ibu di pengajian.
lalu kamu kirim proposal, lalu kamu presentasi. Di kelas yang lain itu dia dapat itu. Jadi dia dapat, sebenarnya anaknya ini sakit ya kemarin sampai pernah opname. Tapi kemudian dia ini banget, semangatnya itu luar biasa untuk membantu duafa. Jadi dia minta izin ke orang tuanya, lalu dikasih izin, lalu minta ke teman ayahnya sama teman ibunya, dapat 1 juta lebih. Gitu. Ada juga yang dia langsung japri customernya. Jadi mereka itu kan satu kelompok isinya ada 3 orang. Dia japri customernya dan dia mereka mentargetkan 1 orang itu 1 juta, 1 juta, 1 juta. Nah, yang tadi itu dia japri customernya. Jadi dia memang tahu lah customernya kira-kira mana yang punya jiwa-jiwa charity-nya bagus gitu. Begitu di japri langsung ditransfer 1 juta. Udah dia kipas-kipas udah nggak nyari lagi karena dia udah ini ya, sudah masuk ke dalam target. Kan sebenarnya targetnya tuh satu kelompok 3 orang 3 juta, 1 orang 1 juta. Itu situasi di luar Covid. Karena di luar Covid itu banyak sekali yang targetnya tuh lebih dari 3 juta ternyata, walaupun kita targetnya 3 juta. Nah, karena Covid jadi sebenarnya setengahnya. Jadi 1 orang itu targetnya 500. Jadi kalau misalnya 4 orang harusnya sih 2 juta. Begitu. Jadi bisa masih ada waktu, coba komunikasikan ke ayah dan ibu. Memang tidak boleh minta ke ayah dan ibu, tetapi boleh minta ke sepupu boleh, ke paman, bibi boleh. Jadi bukan keluarga inti sih yang diminta. Terus ke rekannya ayah dan ibu juga boleh. Bisa dicoba Anissa. Kemudian untuk duafanya siapa? Nanti jualan kali ya, Bu. Boleh? Siapa tahu kamu jadi tahu nih keahlianmu dalam dagangan di bagian apa. Karena kan orang beda ya, kadang nyicipin makanan kayak gitu-gitu kan. Siapa tahu cocok dan lain sebagainya. Bisa dicoba Anissa. Usaha-usaha. Siap, Bu. Oke, kemudian Arga ya? Fata, Bu. Siapa? Cuman Fata nggak hadir ini, Bu. Oh, nggak hadir. Kenapa nggak hadir? Kenapa tadi ini nggak hadir ya? Oh, lagi di tempat abangnya. Itu chatannya di mana? Tempat abangnya ngapain? Kurang tahu juga deh, Bu. Dia cuma ngomong lagi di tempat abangnya. Takutnya dia katanya nggak bisa on cam sih. Oh, gitu. Kalau dari dia dapat berapa donasinya? Sama ya tadi si laporannya kan ya tadi mana sih? Iya sama, Bu. 300.000 juga. Cuman dari mananya saya kurang tahu deh, Bu. Mungkin harus dia yang jelasin kan kalau itu. Oke, dapatnya 300.000 ya? Sama juga, Bu. Oke, makasih. Duafa yang mau dibantu siapa? Devanya. Nama duafanya Ibu Titin. Mau dibantu dalam bentuk apa? Kita lebih mau modalin buat bikin warung sembako sih, Bu. Nah, nanti dicek ya, sebelum dibantu sama setelah dibantu dampaknya ya, Devanya. Iya, Bu. Ini jauh banget dari Karawaci ke Pamulang ngebantunya. Iya, dapatnya di situ soalnya, Bu. Yang nyari siapa di sana? Fatah. Oh, yang nyari Fatah. Ya, itu dapat yang duafanya hasil dari pencarian Fatah terpilihnya. Dan Karena memang yang dari hasil peta desa maksudnya. Dari yang hasil ini, yang hasil itu kan, yang pemilihan dari perorangan kan ada ngasih itu duafanya, calon duafanya. Nah, yang punya Fatah yang kepilih, Bu. Oh Butuhan. iya, berarti hasil dari peta desanya kan? Nah. Peta desa kelompok. Oke, berarti nanti tolong dikasih gambaran ya Devanya, teman-teman semua satu kelompok ini. Jadi sebelum dibantu penghasilan berapa, setelah dibantu penghasilan berapa. Jangan lupa nanti pada saat penyaluran harus ada spanduknya. Kalau itu spanduknya tuh langsung bikin tuh ada logonya Muhammadiyah itu loh, logonya kampus, terus mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, ini duafa begitu kan, warung sembakonya ibu siapa gitu kan. Langsung dibuat, terus dibikin ini kemuhammadiyahan mata kuliah ini, gitu ya. Iya, Bu. Oke, makasih Devanya, Anissa, dan Khairul keren. Hebat sekali nih, pengalaman luar biasa. Saya salut. Tepuk tangan buat semua ya. Oke, hebat. Saya tidak sabar menunggu presentasi dari Akoi dan Arga. Pasti sama hebatnya atau mungkin lebih keren lagi. Silakan.
Aqaid. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk total dana yang telah kita dapat, totalnya itu 1.240.000. Itu kalau dari ininya Bu, dari dana pribadinya, dari saya sendiri, saya berhasil dapat 640.000. Itu saya Keren. 640.000. 40.000. Itu saya dapetin dari ini sih Bu, bikin flyer Bu. Bikin flyer, terus saya PC satu-satu teman-teman saya. Terus yang paling besar sih ya ininya sumbangannya dari ini Bu, atasan saya. Jadi saya kirim juga kan ke atasan saya. Ya alhamdulillah dari dia paling besar Bu. Jadi ininya sumbangannya. Atasan di kantor. Iya Bu, atasan kantor saya Bu. Jadi saya bilang ini sih ada tugas kuliah gitu. Tugas kuliah untuk duafa gitu. Alhamdulillah kemarin pas baru gajian kemarin tuh dia bilang baru bisa transfer. Dan ternyata masih lumayan gitu Bu transfernya Bu. Lumayan. Berapa dia ngasihnya? Ya nggak banyak-banyak sih, cuman lumayan lah 300.000. Alhamdulillah. Selamat ya, Aqaid ya. Iya, terima kasih Bu. Kalau yang lainnya ngomong sama bosnya? Enggak sih Bu, saya cuman ngechat aja, saya kirim flyernya aja sama saya jelasin, saya tuh lagi ada tugas kuliah ke Muhammadiyahan gitu Bu. Saya jelasin semuanya sampai duafa-duafanya. Akhirnya dia bilang nanti ya tunggu gajian gitu. Kemarin alhamdulillah pas tanggal 1 tuh saya ingetin lagi, gimana jadi gak buat nyumbang gitu. Ternyata akhirnya dia nyumbangin 300.000 Bu. Alhamdulillah sih. Kalau teman-teman yang lainnya sih standar Bu, ada yang 50, ada yang 10.000 juga ada yang 100. Kita kan nggak matokin ya Bu, maksudnya nggak matokin berapanya harusnya, seikhlasnya aja. Jadi emang random gitu Bu yang nyanyinya. Ada yang kecil-kecil banget, ada yang gede-gede banget gitu Bu. Nis, mungkin kayak Aqaid gitu, jangan dibatasi 50K. Jadi kalau misalnya kayak gitu kan ada 10 orang, dia mau ngasih 10 dapat 100.000 Nis. Iya, saya udah buka Bu, tapi ya nggak banyak Bu. Jadi caranya Aqaid ini juga menarik nih. Jadi pertama minta ke teman ya. Jadi mengirimkan proposal ke teman, ke atasan, kemudian ke teman-teman tadi itu tanpa dibatasi nominalnya. Jadi orang bisa tergugah ya, bisa ngasih seberapapun, bahkan orang yang niatnya ngebantu tapi dia punya dana terbatas, dia tetap bisa ngasih walaupun 10.000, 20.000. Itu pengalaman yang bagus. Aqaid nanti tolong dituliskan di laporan ya, karena tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Ada yang menerima donasi 10.000, 20.000 itu bagus. Oke. Kalau Arga dapat berapa? Alhamdulillah dapat 300.000 Bu. Dapat dari mana aja? Alhamdulillah. Kebetulan saya sama Bu, satu kelompok ini bikin flyer ini untuk mengirim-ngirim di sosial media, di WhatsApp gitu Bu. Kebetulan sama, karena kan waktunya pada kerja semua Bu, jadi kita ambil kesimpulannya bikin flyer gitu Bu. Dan kebetulan saya juga nggak ngirim flyer doang gitu Bu, maksudnya saya samperin ke teman-teman. Minta-mintain duit. Jadi door to door ya sistemnya ya? Iya, jadi 2 alternatif gitu loh Bu, 2 jalan gitu Bu. Gimana tanggapan teman-temannya Arga? Ya tanggapannya ya alhamdulillah sih Bu, positif semua. Good, bagus. Berarti nih Aqaid semakin terlatih ya bikin flyer. Iya Bu, alhamdulillah. Karena tadi customer itu pasti kamu bisa ada gambaran kan, kayak waktu pas saya pesan sama Aqaid. Kira-kira customer itu gitu, Aqaid. Oh, gambarnya begini, oh gambarnya begitu, gambarnya begini gitu. Tetapi banyak juga sih customer yang pas dia ngelihat produsernya ini sabar, mau ngerubah gitu. Kemudian dia berpikir jadi yang aduh suara motor.
Jadi kemudian dia berubah, kayaknya kalau ngasih segini nggak pantas deh, walaupun perjanjiannya segitu gitu kan. Dia bisa kasih lebih. Jadi memang customer itu macam-macam ya. Ada yang cerewet gitu kan. Udah cerewet, pelit lagi. Ada yang kayak gitu. Ada Ya yang dia, doang. kenapa? Kenapa gak? Ya, ada yang nanya doang, bang kagak. Ya bener. Ya, harga curhat. Tadi nanya doang katanya Bu. Nggak Ya, jadi nggak tapi apa-apa. jadi. Tapi sebenarnya dari kayak gitu, kamu akan belajar gitu loh. Belajar punya tantangan. Oh, kalau bikinnya dalam bentuk bulat gimana sih? Selama ini kan cuma kotak-kotak normatif Iya. gitu kan. Jadi kamu Betul. punya challenge gitu. Termasuk kayak bolak-balik itu juga memang harus sabar sih. Karena biasanya customer itu dia tidak bekerja sendiri. Dia juga ngetim, yang timnya itu juga maunya apa. Saya berharap ini akan menjadi apa ya? Keahlian yang terus dikembangkan ya. Akoid, Khairul, Arga, Nisa, dan Zevanya. Dan mudah-mudahan teman-teman semakin terasa keahliannya dan semakin tahu kemampuannya di mana supaya bisa mengembangkan lebih lanjut. Oh ya, Akoid duafanya kapan mau penyaluran? Di mana tempatnya duafa dan mau dikasih apa? Insya Allah hari ini Bu, Sabtu besok tanggal 8. Tempatnya Di di mana mana? nggak tempatnya nggak? Di Kampung Dumpit, Bu. Di Jatiuwung, Tangerang juga. Oke, yang mau dibantu dalam bentuk apa barangnya? Jadi kita Dalam bantu dalam bentuk sembako, terus pakaian juga, pakaian yang layak. Sama ini Bu, kan si duafa ini kan udah punya keahlian Bu, sebenarnya Bu. Dia ini udah bisa tambal ban Bu. Udah bisa nambal ban gitu Bu, tapi nggak ada ini Bu, alatnya belum memadai. Nah, kan dari situ kita tinggal ini Bu, tinggal beliin alat-alatnya aja, alat-alat buat tambal ban Bu. Kalau gitu nggak usah ngasih sembako, ngasih barang-barang untuk dia usaha tambal ban aja. Ya, tapi udah dibeli Bu. Lah kan Ibu udah bilang jangan yang karitatif. Memang tujuannya pemberdayaan duafa. Jadi memang adalah bentuk barang supaya dia bisa berkarya. Tapi baru ini sih Bu, baru berapa kemarin nggak? 300 berapa? Buat Iya, sembako. setengahnya lah. Nggak nyampe 300 setengahnya. ribuan. Banyak masih juga lah. 300 banyak lah kalau untuk sembako. Itu sih sudah makanan 1 bulan. ya. Terus nanti gimana tuh duafanya? Kan dia punya kalian tambal ban. Paling nggak kan teman-teman punya beliin baskom. Terus apa lagi tuh? Iya, Iya, ban kita dalam gitu, Bu. lem tambal ban, Iya. ban dalam, sama apalagi juga yang buat tusuk itu gak? Iya, buat nambal ban tubles gitu, Bu. Nah, itu harus disiapin. Maksudnya harus dibelikan. Mungkin kalau untuk apa sih namanya? Untuk isi angin mungkin mahal kali ya. Berapa sih itu? Nah, itu udah kebetulan dia sudah ada, Bu. Dia cuma jadi nambal ban tuh cuma modal kompresor sama buat bakaran ban dalam gitu, Bu. Ya, Buat bakar nambalnya. manual gitu Bu. Masih manual gitu bakarnya Bu. Berarti dibeli apa yang dia belum punya ya? Iya, Iya. benar, Bu. Oke, sip, bagus. Kalau bisa jangan hari Jumat pada kerja ya? Cara kerja, Bu. Oh, berarti hari Sabtu ya? Sabtu. Oke, berarti kalau misalnya dia dikasih bantuan hari Sabtu, kalau misalnya rumahnya nggak terlalu jauh dari teman-teman, mungkin bisa dicek kali ya hari Rabu atau hari Kamis malam, misalnya pulang kerja, dilihat apakah ada peningkatan sebelum dibantu dengan setelah dibantu gitu ya. Karena kalau ketemu Sabtu dan Sabtu lagi agak lama. Gimana, Akoid, Arga? Setelah ngasih ya, Bu ya. Jadi setelah ngasih kemudian dicek ada peningkatan atau enggaknya. Baik, Bu. Coba nanti saya cek. Nah, gitu ya, Arga Iya, dan Bu. Akoid ya. Begitu juga Dave-nya, Khairul sama Nisa ya. Nanti setelah dibantu harus dicek lagi begitu. Pendapatannya gimana. Nah, terus gini, Ibu juga mau tanya, nanti pada saat penyaluran, RT atau RW itu harus hadir ya, teman-teman ya? Ya Bu. Ya Bu. Harus hadir. Tanggal 7 itu hari Sabtu ya, Devanya ya? Hari Jumat Bu. Hari Jumat ya, jam 3 ya? Jam 3 Bu katanya. Oke, nanti kita berkontak ya. Saya tuh sebenarnya jam 3 tuh ada jadwal ngajar untuk duafa, ngajar baca tulis untuk duafa anak kecil. Ini kita lihat waktu ya, mudah-mudahan nggak bisa dimajuin lagi tuh.
Soalnya kan ini Bu, kalau dibajuin takutnya nanti kan sama aja, ntar ada waktu sholat juga, ntar malah makin ke jam 3 juga ntar jatuhnya Bu. Tapi kalau jam 3 kan nabrak asar, mendingan jam 2 Devanya. Nabrak. Jam berapa? Nanti saya kabarin lagi kayaknya Bu ya. Takutnya kalau langsung saya patok sekarang, nanti belum ada kabar-kabaran sama pihak RT-nya juga. Oke. Boleh, nanti kita saling berkabar ya. Tapi ngikutin waktunya RT aja deh. RT-nya bisanya kapan, kita ngikutin aja. Iya Ya, Bu. kita ngikutin waktunya RT. Jangan lupa spanduk ya teman-teman ya. Iya Bu. Terus di Baik, Bu. spanduknya jangan dikasih foto saya. Aduh. Ih, biar terkenal. Saya udah terkenal, tidak perlu kirim foto saya. Ini beberapa kelompok ada kirim foto saya. Ini bukan seminar. Kalau seminar nggak apa-apa. Ini kan bukan acaranya saya. Saya mah nama doang, nama nggak apa-apa. Tapi kalau foto janganlah. Kalau mau pakai fotonya teman-teman, sama fotonya Duafa itu boleh. Jangan foto saya. Ya Bu, saya udah terlanjur Bu. Emang udah pesan? Udah Bu, udah ada foto Ibu sama foto Zevanya. Ya Bu, foto saya dipakai Bu. Bohong banget. Kan aku udah bilang di grup jangan pakai foto aku, gimana sih, Khairul? Enggak Bu, kan Ibu ngasih taunya cuma kayak ada dosen pengampu apa segala sama isi-isinya doang, nggak ada bicara untuk nggak dikasih foto Bu. Ya dosen pengampu tuh nama aja, kayak Anda di kampus itu loh, dosen pengampu A, B, C, kan nggak ada fotonya di kampus. Bu, itu kurang estetik gitu Bu, saya kemarin lihatnya, makanya saya inisiatif buat masukin foto Ibu. Enggak Bu, fotonya saya pilih yang... Ibu mau lihat nggak Bu? Mana, coba lihat. Iya, lihat Bu. Biar ini. Japri aja Bu ya, soalnya ada foto saya juga Bu. Ya ampun, maksudnya kita Ya, bikin Bu, sini aja gitu. Bu. Bisa lihat Bu. Coba lihat dong. Gua belum lihat. Ngadi-ngadi. Lihat dong. Akoid nanti kelompoknya Akoid jangan ditaruh foto saya ya. Enggak Bu. Udah saya cetak Bu. Buat lagi deh. Sip. Ini Khairul nih apaan teh? Iseng banget sih. Enggak Bu, saya inisiatif aja kemarin biar komposisi spanduknya tuh enak Bu, sebenarnya gitu. Jelasin dong komposisinya. Itu bisa loh. Nggak, itu bisa banget bikin komposisi apaan. Aduh, nanti kesannya kayak seminar dong. Saya sama Zevanya jadi kayak seminar dong. Iya Bu. Kayak caleg. Kayak caleg. Tuh, Arga bisa banget lagi langsung jawab kayak caleg. Ada muka saya lagi Bu, aduh. Iya, makanya kayak nyalek ya. Jadi nyalek kayak nyalek bupati dah. Ntar kita rubah Bu. Ya jangan kalau udah dipesan mah jangan, nanti keluar biaya lagi. Kalau udah dipesan jangan ya, nanti keluar biaya lagi sayang. Iya Bu, mohon maaf Bu ya atas ini nih Bu, namanya si Fahmi memang agak iseng dia Bu. Iya, nggak apa-apa, dimaafin. Siapa tahu itu jalan menjadi Jevanya jadi Bupati Tangerang selanjutnya. Jalan Jevanya pindah ke... Iya. Insya Allah ya. Baik teman-teman, terima kasih atas update-nya. Nanti mohon dilengkapi untuk laporan narasi maupun laporan video. Saya apresiasi atas kerja keras teman-teman semua. Kasih aplaus, hebat. Ini karena semuanya tidak mencapai target minimal, jadi laporan narasi sama video dibuat sebagus mungkin supaya nilainya maksimal menjadi A. Ya. Sehingga ketika saya ngelihat, saya tidak memberikan, jangan membuat saya jadi gini, ketika buat laporan maupun video, bikin sebagus dan selengkap mungkin, sehingga saya tidak punya alasan untuk bertanya, atau sehingga saya tidak punya alasan untuk coret-coret yang, ini apa sih maksudnya? Apaan sih? Nah, itu jangan kayak gitu. Jadi bikin sedetail mungkin, serapih mungkin, sebagus mungkin untuk video, begitu kan? Semenarik mungkin lah. Jangan, selamat pagi, kita akan penyaluran, jangan kayak gitu loh. Maksudnya, kan ya, namanya juga video kreatif. Jadi yang semenarik mungkin. Jangan kayak lagi pidato, begitu. Jadi dibikin sedetail mungkin sehingga kekurangan dalam pendanaan itu bisa di-cover, bisa di-upgrade,
melalui laporan narasi dan pembuatan video. Begitu ya teman-teman ya. Baik, Bu. Pokoknya bikinnya sebagus mungkin lah ya. Izin tanya, Bu. Oh ya, silakan Nisa. Kan kita laporan narasi berarti itu seperti nggak formal ya, Bu ya? Seperti kita menjelaskan biasa berarti ya, Bu? Kalau laporan narasi jangan ada kata apa ya, jangan begitu. Yang penting ketika membuat laporan narasi itu jangan ada typo. Jadi kamu kalau sudah bikin laporan tuh kamu klik tulis ke bahasa Indonesia. Jadi dikliknya bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya ada typo, dia akan ngebaca. Kalau dia misalnya tulisan kamu, tapi tulisannya KMU, berarti kan kurang A. Dia akan warnanya merah. Itu akan membantu Anissa untuk melihat typo-nya. Begitu. Tetapi dalam penulisan laporan, misalnya refleksi, pengalaman, ya itu gimana rasa hati gitu kan. Tetapi bukan bahasa yang gue bete banget deh. Karena ya gue waktu pas minta nih ke sekolah, ke pas sekolahnya nggak ada, itu kan bukan begitu bahasanya. Ya bahasa menulis gimana sih? Bahasa membuat laporan begitu. Seperti kayak teman-teman membuat laporan hasil ya. Begitu, Nisa. Bahasanya memang bahasa Indonesia, tetapi bukan bahasa gue, lo gitu, bukan begitu. Ya dipakai bahasa saya gitu. Bikin sebagus mungkin lah. Saya ingin kelompok ini karena ada 2 kelompok ya, karena jumlah anggotanya besar dalam satu kelompok, berarti hanya ada 2 kelompok kelas ini. Saya ingin mencoba dari kelas ini kita akan buat untuk jurnal, jadi buat data selengkap mungkin, datanya kuat, narasinya hebat, supaya nanti bisa saya narasikan untuk jurnal, dan nama-nama teman-teman akan saya ikutkan dalam jurnal tersebut. Kalau dimuat di jurnal, itu akan masuk ke dalam CV ya, kurikulum vitae teman-teman sendiri. Jadi buatlah sebagus mungkin. Begitu ya teman-teman ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Jelas? Jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup kuliah ini dengan bersama-sama mengucapkan nafas hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat tahun baru. Sudah melalui 2021 dengan sangat bahagia. Mudah-mudahan 2022 semakin sukses, semakin besar karya-karyanya. Devanya, selamat Natal ya. Kemarin saya lupa belum mengucapkan selamat Natal. Damai selalu buat keluarga dan semoga semua teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama teman-teman. Saya izin tutup ya. Bu.